Gavin, program Tidur Maya sampai sekarang belum temukan relawan. Apa konferensi pers ini untuk umumkan sesuatu? Seluruh dunia menyoroti program tidur ini. Bisa tolong kasih tanggapan? Anda belum genap 18 tahun, tidak memenuhi syarat sebagai relawan program ini. 3 hari lagi aku sudah cukup umur. Setelah ikut program ini, Anda akan masuk ke kapsul tidur ini selama 30 tahun penuh. Bisa jadi tidak akan pernah bangun lagi. Anda yakin mau jadi relawan pertama? Yakin. Setelah ikut program ini, Anda akan benar-benar hilang dari dunia ini. Apa masih ada orang atau hal yang Anda sayang? Tidak ada. Baiklah, ini formulir pelepasan tanggung jawab. Silakan tanda tangan. 3 hari lagi akan ada yang jemput Anda. Maya Levine, kau adik perempuan Pak Gavin, pendiri projek Tidur Maya. Pak Gavin bisa jelaskan perkembangan program ini? Penelitian ini sudah disiapkan selama 5 tahun dan dinamai dengan nama adikku, Maya Levine. Penelitian ini akan kasih kontribusi besar bagi kemajuan ilmu kehidupan. Kalau Pak Gavin tahu Anda jadi relawan, dia pasti sedih. Seluruh Jaksel tahu dari 3 putra keluarga Levine, Andalah yang paling mereka sayang. Itu sudah jadi masa lalu. Dulu aku memang pernah punya keluarga bahagia. Hari-hari itu seperti mimpi. Ikut kami pulang, mulai sekarang kita satu keluarga. Sejak kecil aku dibesarkan di panti. Mereka yang bawa aku pulang. Dan membuatku tahu apa itu cinta. Baik. Hari ini ulang tahun Maya, yang ke-10 di keluarga kita. Iya. 2 tahun lagi. Putri kecil kita akan genap 18 tahun. Nanti adik harus jadi orang paling bahagia di dunia. Setuju, janji, ya. Potong kuenya. Mimpi-mimpi ini terlalu indah. Saking indahnya sampai aku lupa. Semua hal punya batas waktunya. Kebahagiaan itu bukan milik Maya dan berakhir di umurku yang ke-16. Sienna. Putri kandungku, akhirnya ibu temukan kok. Bu, Bagus. Mulai sekarang ayah tidak akan biarkan kau menderita lagi. Tenang saja, kakak-kakak juga pasti akan lindungi kau. Aku hampir lupa. Aku cuma anak angkat. Yang diam-diam nikmati kebahagiaan orang. Pada akhirnya, itu harus kukembalikan. Kau pencuri. Cuma numpang hidup di rumah orang. Akulah putri kandung keluarga Lavin. Sienna, kami pulang. Sienna. Kenapa, Sienna? Ini sakit tidak? Maya. Kenapa kau dorong aku? Kalau kau tidak senang, aku datang. Aku bisa pergi. Bukan. Kau jatuh sendiri dari tangga tadi. Aku malah mau tolong kau. Sienna adalah putri kandungku yang asli. Kau cuma anak angkat, beraninya dorong dia. Kau tidak tahu dia punya penyakit jantung. Aku beneran kecewa padamu. Kenapa kau bisa sejahat ini sekarang? Harusnya dulu kami tidak bawa kau pulang. Dasar tidak tahu diuntung. Kalau ini terulang pergi dari keluarga Levine, Program Tidur Maya sekarang dihentikan untuk sementara. Aku di sini cari relawan dari masyarakat umum. Kami janji akan kasih Anda dan keluarga penghargaan tertinggi. Ini surat kematian. Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang bernama Maya. Informasi Anda akan dijaga sepenuhnya. Termasuk hubungan Anda dan Pak Gavin sekeluarga. 3 hari ke depan, kalau Anda berubah pikiran, silakan hubungi aku kapan saja. Terima kasih bantuannya. Kak Gavin, biar aku jadi relawan pertamamu. Anggap ini balasan atas semua yang kalian kasih padaku. Sienna, bukannya sudah kubilang kau tunggu di rumah dengan tenang. Kami akan mau ajak kau cek kesehatan. Ya, jantungmu tidak kuat, jangan lari-lari. Aduh, tidak apa-apa, Kak. Kalian sudah sangat baik padaku. Masa iya aku masih mau repotkan kalian? Kau itu adik kandung kami. Kalau tidak baik sama kau, mau baik sama siapa lagi? Tinggal 3 hari lagi, itu hari ulang tahunku yang ke-18. Mungkin saja, itu ulang tahun terakhirku. Maya mau apa ke sini? Gula darah rendahku kambuh. Maya. Kak Gavin, dadaku sakit sekali. Sienna, jangan-jangan penyakit jantungmu kambuh lagi? Kak Gavin, cepat nyetir. Maya itu pasti pura-pura lagi. Kau lupa berapa kali dia acting gitu. Kita mending cepat-cepat nyetir antar Sienna ke rumah sakit dulu. Kak, sakit sekali. Kakak. Belum puas actingnya.
Pura-pura mati saja sekalian. Meski aku benaran hilang dari dunia ini, kalian juga tidak akan peduli, kan? Ya sudah, semoga kalian selalu bahagia. Meya, kau kenapa? Jangan buat kakak takut. Aku akan kumpulkan dokter seluruh dunia untuk periksa kau. Kau pasti sembuh. Ini salah Kak Cian. Yang sudah abaikan kau. Kakak. Meya, jangan nangis. Kak. Bibi Yuna. Ternyata cuma mimpi. Aku akan bawakan bubur kesukaanmu. Kau akan kena gula darah rendah belasan tahun. Kenapa tidak pernah bilang kepada tuan muda? Dulu takut mereka khawatir. Sekarang sudah tidak penting. Zak, cepat di sini. Ayah, Ibu. Salah kamar. Sienna ada di sebelah. Kau kenapa lagi? Sudahlah, jangan buang-buang waktu di sini. Sienna masih nunggu kita. Enak. Padahal dulu kalian baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi gini? Bu Meya, apa engkau yakin mau jadi relawan itu? Penelitian ini hasil kerja Kak Gavin selama 5 tahun. Dan ini juga satu-satunya hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Lavine. Bibi Yuna, kau harus jaga rahasia ini. Bu Meya. Hari bahagia harus diabadikan. Meski hari ini aku sakit, keluargaku masih di sisiku. Sienna, makan buburnya selagi hangat. Ibu, ini ibu buatkan khusus untukku, ya. Tentu saja orang lain tidak kebagian loh. Ayo makan lagi. Meya, ibu buatkan bubur untukmu. Aku paling suka bubur buatan ibu. Selama kau mau, ibu akan buatkan tiap hari gimana? Punya ibu memang sangat enak. Ayo, makan lagi. Semua keluargaku sudah di sini. Padahal aku sudah bilang jangan datang, tapi mereka semua tetap khawatir. Mana mungkin kami biarkan adik kami sendirian di rumah sakit? Begini ya rasanya jadi putri kesayangan. Aku juga mau dimanja gitu. Punya 3 kakak pria pasti bahagia sekali. Aku juga mau jadi adik mereka. Tidak bisa, karena aku satu-satunya adik perempuan mereka. Hari ini aku yang datang dulu. Meya ikut naik mobilku. Waktu itu kan sudah kau yang jemput, sekarang giliranku dong. Aku tidak bisa lihat. Kalian minggir. Acik sini. Sudah cukup. Kalian jangan ribut terus. Hari ini kita pulang bareng ya. Ayo. Dari awal sampai sekarang, di keluarga ini, aku cuma jadi pengganti. Halo? Apa? Sudah nemu relawan? Setelah 5 tahun, akhirnya nemu juga. Dia siapa? Pak Gavin relawan itu adalah... Pak Gavin, Anda pernah kasih perintah identitas relawan harus dirahasiakan penuh. Siapapun dilarang membocorkannya, termasuk ke Anda. Ya, aturan tidak boleh dilanggar. Kita harus perlakukan keluarganya dengan baik. Semua biaya ditanggung keluarga Lavin. Pak Gavin, di data relawan, tertulis dia yatim piatu. Yatim piatu. Kalian temani Sienna dulu, aku mau lihat Meya sebentar. Berhenti. Sienna itu adik kandungmu. Lihat, dia masih sakit. Tidak apa-apa, Kaya. Aku sudah biasa sendiri. Siapa tahu Meya justru lebih butuh perhatian saat ini. Meya tinggal bareng kita selama 12 tahun. Sekarang dia di rumah sakit. Masa tidak ditengok sama sekali? Aku juga ikut. Bibi Yuna, waktu aku masih di panti asuhan dulu, aku tidak pernah berani berharap punya keluarga. Tapi Tuhan kasih aku hadiah. Biarkan aku bertemu mereka. Aku baru sadar, ternyata hidup itu manis. Tapi gula yang sudah kadaluarsa rasanya seperti racun.
Kalau bisa pilih sekali lagi, aku tidak mau jadi keluarga mereka. Meya, selama ini kami sudah buat kau menderita begitu ya? Kak. Harusnya kami nurut kata ayah dan ibu, tidak usah tengok kau. Kalau tidak, kami tidak akan dengar omongan kejam seperti itu darimu. Kau benaran buat aku kecewa. 12 tahun ini kami anggap kau adik kandung. Bisa jadi putri keluarga Lavin, kau sudah sangat beruntung. Sekarang masih tidak puas juga. Bangun kau, jelaskan. Maksud ucapanmu tadi. Bu Meya, dia tidak bermaksud gitu. Dia selalu anggap keluarga Lavin lebih penting dari hidupnya sendiri. Bahkan, Bibi Yuna. Tadi aku bicara tanpa berpikir. Kakak, jangan marah ya. Sudahlah, toh kalian juga memang tidak suka aku. Kali ini juga sama saja. Pak Caleb, kecocokan kornea Anda berhasil. Kau serius, Akan? Ya, Pak Caleb. Syukurlah. Kak Caleb, akhirnya kau bisa lihat lagi. Meya, aku sebentar lagi bisa lihat lagi. Jangan sampai aku dengar lagi. Kau bilang mau kasih matamu ke aku. Kak Caleb, hati-hati, ada anak tangga. Kak Caleb, jangan takut. Mulai sekarang, aku akan jadi matamu. Oke. Kalau gitu, Kak Caleb nanti tolong lihat dunia ini lebih banyak untukku, ya. Halo, boleh minta tolong satu hal lagi? Katakan. Tolong, seminggu lagi, donorkan kornea mataku. Kornea mata. Baiklah, hari ini kebahagiaan keluarga Lavin Dobel. Jangan sampai suasana rusak karena hal kecil. Dobel? Kau tidak tahu, ya. Program Tido Meya sudah dapat relawan. Kami rencananya 3 hari lagi gelar pesta syukuran untuk rayakan kesuksesan besar keluarga Levin. Memang harus dirayakan. 3 hari lagi juga ulang tahunku. Kalian pasti lupa ya. Kalau kalian tahu relawannya aku, apa kalian akan sedikit saja merasa sedih? Jangan lupa kau juga datang. Soalnya program ini pakai namamu. Oke. para kakakmu ternyata diam-diam siapkan kejutan ulang tahun buatmu. Sepertinya mereka masih peduli sama kau. Gimana kalau kau? Kau suka tidak? Cantik sekali. Sepatu hak tinggi sebagus ini. Pasti cuma putri yang bisa pakai. Kita kan memang punya putri kecil, Meya. Nanti pas kau umur 8, Kak Gavin akan buatkan kau sepasang sepatu kaca unik. Ini bukan ukuranku. Kenapa kau suka curi barang orang sih? Ini sepatu khusus yang Kak Gavin buat untukku. Sekarang jadi kotor gara-gara tanganmu. Jadi bukan buatku. Kak Gavin. Mana sopan santunmu? Kenapa kau ambil barangnya Sienna? Mah, aku pikir itu buatku. Percaya diri sekali. Memangnya semua barang di rumah ini buat kau? Aku yang terlalu percaya diri. Atau kalian yang terlalu kasih harapan. Janji asal ucap, cuma aku yang percaya beneran. Kalau Meya suka, ya kasih saja dia. Lagi pula, aku juga tidak pantas pakai sepatu bagus. Jangan bilang gitu. Asal putriku suka. Jangankan cuma sepasang sepatu. 1 etales pun akan ibu belikan semua buatmu. Ibu. Meya, sepasang sepatu saja kau rebutkan sama Sienna. Di rumah ini, tidak semua yang kau mau bisa kau dapatkan. Benar-benar iri dan serakah. Bersihkan sepatunya. Minta maaf ke Sienna. Meya, kasih tahu, ayah dong kau tadi doa apa? Kalau kau mau bintang di langit pun, pasti ayah akan ambilkan buatmu. Putri kami pantah dapat yang terbaik. Tak, aku cuma mau kita sekeluarga selalu bareng. Baik. Pintarnya. Akhirnya, cuman aku yang tidak bisa lepas dari masa lalu. Mereka memang sekeluarga. Biar aku yang bersihkan sepatunya, Bu Sienna. Nah, Bibi Yuna, biar aku saja. Sudah, jangan dilap lagi. Lain kali, jangan seperti itu. Tidak ada lain kali.
Terima kasih Kak Gavin sudah kasih aku ini. Aku suka sekali. Aku pasti akan pakai ini waktu datang ke pesta perayaanmu. Baik sekelanya. Kalau kau memang suka, kakak akan pesankan satu lagi buatmu. Terima kasih, Kak Gavin. Tidak usah. Tidak tahu diri. Dulu keluarga ini terlalu baik padamu. Makanya kau jadi serakah seperti ini. Kak Cian, aku juga akan segera pergi. Kalian tidak perlu kesal gara-gara aku lagi... Siapa yang masuk kamarku? Maya. Beberapa hari ini badanku kurang sehat. Kakak-kakak bilang aku naik turun tangga terlalu merepotkan. Jadi aku disuruh tinggal di sini dulu. Kau tidak keberatan, kan? Kalian yang suruh dia tinggal di sini. Kata ibu kamarmu yang paling terang. Cocok buat tempat istirahat Sienna. Kesehatan Sienna lagi kurang bagus, jadi jangan rebutan soal ini. Rebutan? Sejak dia pulang kapan aku pernah rebutan sama dia? Kau mau bilang apa lagi? Sienna sudah lama hidup susah di luar. Cuma soal kamar. Kenapa tidak mau kasih ke dia? Aku ganti. Tidak bisa diganti. Aku orangnya bersih sekali. Aku tidak suka orang lain sentuh barangku. Terus sekarang kau mau aku tidur di mana? Masih ada kamar tamu, kan? Maya, tahan dulu beberapa hari. Oke. Lagi pula aku juga tidak akan lama tinggal di rumah ini. Biar aku bantu. Tidak usah. Pak, tapi kamar tamu itu penuh barang-barang. Lampunya juga rusak. Ada kecoa juga. Tidak layak huni. Ya sudah, sekarang kau bersihkan saja. Tidak apa-apa, Bibi Yuna. Biar ku bantu, Maya. Kau cuma anak angkat. Punya hak apa buat rebutan sama aku? Meja, ini kamar paling terang di rumah kita. Terus barang-barangnya semua kami pilih satu persatu. Termasuk ranjangnya. Kami pesan khusus dari Fransi. Juga perobatan yang lain. Kalau ada yang kau tidak suka, bilang saja nanti kami ganti. Aku suka sekali. Kalian baik sekali sama aku. Tentu bagi kami, engkau selalu jadi yang terpenting. Ternyata aku memang tidak punya tempat di sini sejak awal. Mimi. Tanganmu sampai terluka parah gini, kenapa tidak bilang kami? Aku tidak mau buat kakak khawatir. Kak, kalian lihat Mimi tidak? Masih bisa kau sebut nama kucing itu? Lihat, dia cakap Sienna. Kalau ketemu dia lihat saja, nanti akan kuapakan dia. Mimi itu tidak pernah lukai orang. Kak Cian mimikkan hadiah darimu. Kau tahu sendiri. Orang saja bisa berubah, apalagi cuma kucing. Mending dia tidak usah balik selamanya. Memang, semuanya bisa berubah. Kalian yang bawa dia pulang ke sini. Benar juga di rumah ini, yang tidak dianggap penting bukan cuma kucing. Kalau aku temukan dia, aku akan pergi sama dia. Tadi kita apa tidak terlalu kelewatan ke dia? Ayo, kita lihat. Mimi. Mimi. Kenapa? Maya. Maya, jangan sedih. Kau suka tidak hadiah dariku tadi? Kau yang sakiti Mimi.
Aku cekik kau. Mea, kau gila. Kakak, dia yang buat Mimi mati. Bukan aku kah? Kenapa engkau tuduh aku? Kau sendiri yang tidak jaga kucing itu. Malah salahkan orang. Sudahlah, aku belikan kau yang baru. Cukup. Di luar dingin, mending kita masuk. Aku tidak pulang. Mulai sekarang, kalau kita tidak di rumah, biar dia yang temani kau, ya. Cepat kasih nama buat dia. Gimana kalau namanya Mimi? Bagus. Mimi. Kakak-kakak berubah. Kau juga akan tinggalkan aku, ya? Salju turun deras. Masih tidak mau masuk. Keras kepala sekali. Tadi kenapa kau sampai pukul dia? Dulu kau bilang seperti itu saja, tidak tegak. Aku... Mimi. Tunggu, sebentar lagi aku susul kau. Mea. 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 Mimpi lagi? Akhirnya kau bangun. Kau pingsan semalaman. Jangan nekat seperti itu lagi, ya. Maaf, Mea. Kak Cian tidak seharusnya sakiti kau. Mea. Coba cek, masih ada yang kerasa sakit, tidak? Ini baju pesta yang kami siapkan buatmu. Hari ini sangat penting. Kau harus tampil maksimal. Kalian masih ingat tidak ini hari apa? Tentu saja. Hari ini pesta perayaan program Tidur Mea, kan? Apa yang kuharapkan sih? Mereka mana mungkin ingat ulang tahunku? Yang mereka rayakan cuma hari kepergianku. Ini apa? Gawat. Penyakit jantung Bu Siena kambuh lagi. Alasan itu lagi. Aku tidak apa-apa. Kalian periksa saja kondisi dia. Mea, kau jaga diri dulu ya. Kak Cian janji setelah pesta perayaan ini aku akan belikan kau kucing yang sama persis. Kali ini, aku tidak bisa nunggu. Pak Gavin sudah datang. Terima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini keluarga Levin rayakan peluncuran program Tidur Mea. Semua ini berkat seorang relawan yang tidak dikenal. Ayo kita angkat gelas buat dia. Selain itu, putri keluarga Lavina yang hilang selama ini sudah ditemukan 2 tahun lalu. Di kesempatan ini aku mau umumkan secara resmi, program Tidur Mea akan ganti nama jadi Program Tidur Siena. Siena dan Mea sama berharganya di keluarga aku. Kak Gavin, mulai sekarang keluarga Lavin. Tidak akan ada nama Mea lagi? Proyek yang kemarin itu kehabisan dana. Gimana kalau kau investasi lagi? Kakak keduamu itu benaran buta ya? Kok rasanya dia seperti orang normal saja? Tentu saja benaran. Kak Caleb, aku sudah panggangkan daging buatmu. Ayo cepat makan. Oke. Kau tega sekali. Itu kan kakak kandungmu. Kakak kandung. Kak Caleb. Kak Caleb,
Kak Caleb. Meya. Kenapa kau tega dorong Kak Caleb? Meya, kau... Kak Caleb, bukan aku. Tadi aku lihat kau mau jatuh ke panggangan. Kau bohong. Banyak orang lihat kok. Masa ya mereka mau fitnah kau? Benar, kami semua lihat. Kau yang dorong Pak Caleb. Cukup Meya, ini hari bahagia keluarga Lavin. Aku tidak mau ributkan ini denganmu. Kak Caleb, kau tidak percaya aku? Kalau memang ada panggangan di depan, kenapa Sienna tidak kasih tahu aku? Selain itu, masa iya kau tidak pikirkan nyawamu sendiri demi tolong aku? Aku bisa... Kak Caleb. Kak Caleb, kau tidak apa? Meya, kau tidak luka, kan? Meya, lain kali kalau ada bahaya, jangan langsung nyelonong. Utamakan keselamatan diri sendiri dulu. Sekalipun bahaya sekali, aku tetap akan berdiri di depan Kak Caleb. Mulai sekarang, tidak akan lagi. Gula darahku turun lagi. Obat. Meya, bukan itu maksudku. Berhenti acting. Setelah hari ini, begitu Kak Caleb selesai operasi kornea, dia bisa lihat kau. Trik licikmu ini sudah tidak akan berguna. Meya. Aku pasti akan usik kau dari keluarga Levine. Sienna. Sienna. Kau gila ya? Kau mau bunuh Sienna, hah? Meya, karena kami terlalu sayang padamu, kau jadi makin kurang ajar saja gitu ya? Sayang. Sudahlah. Aku sudah tidak punya tenaga jelaskan. Aku harus minum obat. Berhenti pura-pura. Kau sakit apa? Yang paling butuh pertolongan itu Sienna. Lihat Sienna sampai gitu, karena kau masih saja sok menyedihkan. Cepat minta maaf. Aku tidak apa-apa. Aku yang buat Meya marah. Biar aku yang minta maaf ke dia. Apa urusannya sama kau? Yang harus minta maaf? Itu dia. Obat. Kak Gavin, Xian, sepertinya ada yang tidak beres sama Meya. Meya, kau sakit apa? Kenapa kami tidak tahu? Meya. Tadi kakak yang salah. Kakak minta maaf ya. Kau mau apa? Sudah aku bilang, aku akan usir kau dari keluarga Levin. Oh ya, kau belum tahu ya. Kucingmu itu matinya tragis sekali. Sienna, aku bunuh kau. Sienna. Pembunuh? Meya coba bunuh Sienna. Sienna, kau tidak apa... Kak, tolong aku. Sienna, kenapa sih kau harus begini? Meski kau tidak gini padaku, mereka tetap selalu belak kau tanpa syarat. Kurang ajar ya. Masih berani buat keributan di sini. Dia itu kakakmu? Kenapa aku bisa besarkan pembawa sial seperti kau? Apa salah kami padamu sampai kau balas dendam ke kami gini? Nyesal sekali bawa kau ke keluarga Levine. Kalau kejadian seperti ini pun terjadi. Bukan aku. Sudahlah. Pokoknya apapun yang kubilang tidak akan kalian percaya. Meya, selama ini kami kasih kau banyak perhatian. Tapi kau malah buat semua jadi hinaan. Buat kami kecewa. Kak Gavin. Seperti anjing liar tidak tahu terima kasih. Hari ini, keluarga Lavin akan putuskan hubungan denganmu. Ayah, Meya tetap adik kami. Suruh dia minta maaf sama Sienna saja. Ya, ayah. Sebagai kakak, aku tidak akan ribut sama adikku. Aku setuju untuk putus hubungan. Mungkin sejak awal ini memang kesalahan. Sekarang semuanya harus kembali ke jalurnya. Meya, jangan emosi dulu. Pikiran baik-baik, oke? Kau memang mau tinggalkan keluarga kita, tinggalkan kami? Kau tidak mau jadi bagian keluarga Lavine. Maka jangan pernah balik. Kak Xian, kalau gitu, aku turuti kau. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat tinggal. Ternyata hari ulang tahunku.
juga jadi hari perpisahanku dengan keluarga ini. Serius kita tidak kejar Mea? Dia akan tidak punya teman selain kita. Kalau sudah puas pasti balik sendiri. Anggap saja sebagai pelajaran untuk dia. Ayah, tapi waktu ayah bilang mau putus hubungan sama Mea, bukannya itu terlalu menyakitkan? Tadi ayah juga lagi emosi. Mea, mungkin tidak akan terlalu ambil pusing. Pak Gavin, apa Anda masih mau lakukan foto keluarga? Bu, aku sudah nunggu lama. Ayo. Bu Mea, hari ini ulang tahunmu. Aku buatkan mie panjang umum. Ternyata masih ada yang ingat. Terima kasih, Bibi Yuna. Mea, selamat ulang tahun yang ke-18. Bu Mea. Bibi Yuna, selama ini, terima kasih sudah rawat aku. Sini sebentar. Bibi Yuna, ini semua tabunganku selama ini. Ambil saja. Tidak bisa, Bu Mea. Jangan, aku tidak bisa terima. Bibi Yuna, ambil saja. Hiduplah dengan baik. Bu Mea. Tidak akan ada yang akan datang ke loteng ini mulai sekarang. Ini markas rahasia kita. Kak Caleb, kotak ini untuk apa? Untuk tempat curhat rahasia. Mea, Kak Gavin akan selalu ada di belakangmu. Percaya dan dukung kau terus. Mea, selama ini kami kasih kau banyak perhatian. Tapi kau malah buat semua jadi hinaan. Aku kecewa sekali padamu. Kak Gavin. Mea, terima kasih sudah datang ke keluarga Lavin dan jadi mata untukku. Buat duniaku tak lagi gelap. Mea, aku sebentar lagi bisa lihat lagi. Jangan sampai aku dengar lagi. Kau bilang mau jadi mata untukku. Mea, selamanya kau akan jadi putri kecil paling berharga di keluarga ini ya. Kau mau apapun, Kak Cian pasti kasih. Di rumah ini, tidak semua yang kau mau bisa kau dapatkan. Benar-benar iri dan serakah. Ternyata semua janji itu cuma aku yang masih ingat. Tidak ada yang ingat semua ini. Biarlah aku dan masa lalu kita terkubur di sini selamanya. Karena ini foto keluarga, tunggu Mea balik, baru foto bareng. Akulah adik kandung kalian. Kita yang satu keluarga. Kenapa harus tunggu dia? Sienna, kok kau jadi keras kepala gini? Kau dan Mea sama-sama keluarga Lavin. Kau sendirian di luar selama 16 tahun karena merasa bersalah. Kami lebih manja kan kau. Tapi bodoh itu bukan berarti kami tidak sayang Mea. Aku tahu. Lebih baik kita tunggu Mea balik baru foto. Dia datang ke rumah kita sejak umur 6 tahun. Aku juga lihat dia tumbuh sejak kecil. Aku ingat Mea. Selalu mau kita foto keluarga. Tapi selalu tidak lengkap formasinya. Dalam sekejap 12 tahun sudah berlalu. Oh ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Februari, hari kasih sayang. Tidak. Hari ini ulang tahun Mea yang ke-18. Giselle. Kok kita bisa lupa hari sepenting ini? Tadi kita bahkan bersikap gitu padanya. Tidak bisa. Aku harus cari dia. Caleb. Kak, Ayah. Sienna, selamat. Mulai sekarang kau putri keluarga Lavin. Aku susah payah bisa masuk keluarga Lavin. Tidak ada yang bisa halangi jalanku. Kalau mereka tahu putri angkat itu ternyata anak kandung. Dan kau yang gantikan dia, mereka pasti akan nyesal sekali. Buat apa juga? Mereka sudah sakiti hatinya terlalu dalam. Apa kaca yang retak bisa balik utuh lagi? Menurutmu malam-malam gini kemana dia? Mea. Kak, ayo cepat.
Meya. 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 Ikut kami pulang. Mulai sekarang kita satu keluarga. Hari ini, keluarga Lavin akan putuskan hubungan denganmu. Meya, jangan emosi dulu. Pikiran baik-baik, oke? Kau memang mau tinggalkan keluarga kita, tinggalkan kami. Kau tidak mau jadi bagian keluarga Lavin. Maka jangan pernah balik. Semoga kalian sekeluarga selalu bersinar terang. Aku tidak akan jadi beban lagi. Terima kasih kebaikannya 12 tahun ini. Juga kebersamaan kita. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apa-apa. Bibi Yuna. Pak. Bukannya aku sudah suruh kau bereskan kamar. Kok lampunya masih rusak? Kau tidak tahu, Meya paling takut gelap. Bu Meya sekarang sudah tidak takut gelap. Omong kosong, Meya harus nyalakan lampu kalau tidur malam. Mana mungkin tidak takut gelap. Meya, jangan takut. Kakak di sini. Mulai sekarang, kakak akan selalu ada buat kau. Lindungi kau. Kakak, aku takut. Kapan listriknya nyala lagi? Meya, jangan takut. Kami akan terus nyalakan lampu buatmu. Bibi Yuna, sebenarnya ada apa? Sejak terakhir kali, Bu Meya keluar dari ruang penyimpanan itu. Dia sudah tidak takut gelap. Ruang penyimpanan? Bukannya kau dan Sienna ambil barang-bareng. Kau malah kurung dia di situ sampai dia sakit. Bukan aku. Masih saja ngalah. Kau pikirkan baik-baik di sini. Rasakan gimana dikurung di ruangan gelap. Ayo. Ayah. Ibu. Kakak. Kakak. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut. Bu Meya pernah dikurung di luar selama 24 jam penuh. Nyawanya hampir melayang. Gelap tidak sebanding dengan itu. Waktu itu, aku cuma mau kasih dia pelajaran. Tidak benaran mau kurung dia. Dulu waktu kita bawa Meya pulang, kita janji akan anggap dia seperti anak kandung. Tadi kita bahkan bicara kejam ke dia di pesta perayaan. Telepon Meya tidak bisa dihubungi terus. Di Jaksel sekali kita. Dia tidak punya keluarga atau teman. Bibi Yuna. Kau tahu Meya pergi kemana? Biasanya Meya selalu cerita padamu. Bu Meya sudah pergi. Kalian baru sok peduli. Untuk siapa? Bu Meya bilang mau tenangkan diri dulu. Rayakan ulang tahunnya sendiri. Tidak bisa, aku mau cari dia sekarang juga. Aku ikut. Tapi Bu Meya tidak mau diganggu siapapun. Kalau kalian memang tulus, 3 hari lagi adakan upacara kedewasaan untuk Bu Meya. Kalau dia pulang dan lihat itu, dia pasti akan senang. Harus disiapkan dengan baik. Kita utang permintaan maaf ke Meya. Kali ini aku mau buat Meya jadi putri paling bahagia sedunia. Kalau gitu kita tunggu Meya pulang. 2 tahun ini Bu Meya terus tunggu kalian kembali dan lihat dia. Sekarang biar kalian rasakan gimana rasanya nunggu. Meya pergi tanpa pamit kali ini. Pasti karena dia beneran kecewa sama kita. Caleb, jangan terlalu dipikirkan. Besok kau harus operasi kornea. Sekarang istirahatlah. Kak, Caleb, 3 hari lagi Meya pasti sudah pulang. Nanti kalau dia lihat matamu sudah sembuh, dia pasti lebih senang daripada dapat kado apapun. Ya, Meya paling sayang padamu. Dulu waktu kecil dia pernah bilang mau sumbang korneanya buatmu. Kalau kornea mataku diganti pakai milik Meya. Aku lebih milih tetap buta selamanya. Aduh. Kenapa aku tidak bisa seperti orang normal? Kenapa? Kak Caleb, kau tidak apa kan? Aku bantu bangun. Kak Caleb, aku janji kau pasti bisa lihat lagi. Meya, aku sebentar lagi bisa lihat, cepat pulang.
Kalian tenang saja, operasi mata Pak Caleb sangat sukses. Ayah, Ibu, Kak Gavin, Siang. Nak, kau bisa lihat ibu. Beneran bisa lihat kan? Syukurlah. Berkat pendonor ini, Caleb jadi bisa lihat lagi. Kita harus terima kasih dengan sungguh-sungguh. Ini berkah seumur hidup. Ayah, Ibu, aku sudah suruh orang hubungi pihak sana. Tapi pendonor minta dirahasiakan. Jadi tidak bisa hubungi langsung. Kalau gitu aku tulis surat terima kasih. Kakak, tolong bantu kirim ke pusat donor itu untuk disampaikan ke dia. Aku tidak akan ganggu dia kok. Oke. Kak Caleb. Tidak, Maya. Kak Caleb. Syukurlah. Kau akhirnya bisa lihat. Pak Gavin, belakangan Bu Maya, kenapa belum kontrol ulang? Kontrol ulang. Kontrol apa? Kalian tidak tahu ya, Bu Maya punya penyakit bawaan, hipoglikemia. Kalau parah bisa sampai pingsan bahkan meninggal. Dia sudah telat kontrol beberapa hari. Ayah, Ibu. Salah ruangan. Sienna ada di sebelah. Sudah jangan buang waktu di sini. Sienna nunggu kita. Masih belum puas akting. Minggir pura-pura mati saja. Aku harus minum obat. Jangan pura-pura. Kau sakit apa? Lihat, gara-gara kau Sienna luka gitu. Masih saja sok menyedihkan. Cepat minta maaf. Maya, sebenarnya apa yang sudah kami lakukan padamu? Maya, kesehatannya tidak baik. Kita malah tidak ada yang tahu. Aku bahkan sudah kasar padanya. Aku tidak pantas jadi kakaknya. Pasti dia takut buat kita khawatir. Makanya tidak bilang apa-apa. Ini semua salahku. Kalau aku tidak balik. Sudahlah, bukan salahmu. Kita memang kurang perhatikan dia. Sekarang 2 balik. Kita harus ganti semua tebus, semua kekurangan selama 2 tahun ini. Kak Caleb, hari ini matamu baru sembuh. Kau mau kemana? Aku temani. Aku mau pulang. Mau lihat tempatku dan adikku tinggal. Teman kita hidup bareng. Kak Caleb, pelan-pelan. Tidak apa-apa. Sekarang, meski kakak tidak sengaja kebentur, tidak akan sakit. Maya, ini apa? Lipat 1000 bangau kertas. Teman sekolahku bilang, kalau tidak 999 bangau bisa buat permohonan. Aku mau berdoa supaya Kak Caleb bisa lihat lagi. Itu cuma mitos. Tidak, aku tetap mau lipar. Selesai semua, kita taruh di markas rahasia kita. Markas apa? Markas rahasia. Kau masih ingat tidak, waktu kecil, kita dan Maya punya markas rahasia. Aku mau lihat. Ayah, Ibu, Sienna, kami mau ajak Caleb jalan-jalan. Kak, kalian datang. Kakak, akhirnya kalian datang. Aku sudah lama nunggu. Lain kali tidak akan buat Maya nunggu. Kelinci kecil ini. Dariku untuk Maya. Ini sepertinya kotak yang dulu kita pakai. Sebagai lubang pohon rahasia. Aku hampir lupa. Ternyata kita masih punya markas rahasia. Maya sendiri ternyata nulis begitu banyak. Dia satu-satunya yang ingat. Dia selalu simpan kita di hatinya. Sedangkan kita... Aku dibuang ke panti sejak kecil. Kupikir aku tidak akan punya keluarga. Sampai mereka datang. Baru aku ngerti. Ternyata dicintai itu sangatlah hangat. Tiap sama mereka, aku merasa seperti dalam mimpi. Aku punya kebahagiaan terindah di dunia. Maya. Aku sangat hargai ikatan keluarga yang sulit dihadapi. Tapi tiap hari aku hidup dalam rasa takut.
Karena kakak-kakakku terlalu baik padaku. Aku takut begitu membuka mata, semua cuma mimpi. Kakak-kakakku hampir ada di setiap momen pertama hidupku. Mereka yang buat hidupku jadi penuh warna. Pertama kali tampil di atas panggung. Pertama kali catok rambut. Pertama kali coba gaun pengantin. Wah, sini. Kakak-kakak yang ajari aku arti cinta. Aku juga ingin mencintai mereka sepenuh hati. Kak Gavin sibuk kerja, sering susah tidur. Kuharap kantong lavender yang kubuat bisa bantu dia lebih rileks. Kak Cian punya masalah lambung. Aku sudah coba banyak resep makanan buat bantu rawat lambungnya. Tapi yang paling buat aku khawatir Kak Caleb. Dia tidak bisa lihat. Tapi selalu pura-pura tidak masalah. Kak Caleb, aku tahu dia cuma tidak mau buat kami khawatir. Padahal, di hatinya pasti juga sedih sekali. Kalau bisa aku rela lakukan apa saja. Asal Kak Caleb bisa lihat lagi. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan terus ada di belakangnya. Jadi mata untuk lindungi dia. Meya, cepat pulang. Kak Caleb belum sempat kasih tahu kalau sekarang sudah bisa lihat. Tapi Kak Caleb juga belum tahu sekarang kau seperti apa. Kak Caleb, matamu baru sembuh. Jangan banyak gerak. Nanti aku ajak lihat jurnal buatan Meya. Di dalamnya ada semua kenangan kita selama ini. Oke. Ini apa? Jangan sentuh ini, Bu. Kau cuma pelayan beraninya halangi aku. Wanita jalang itu sudah pergi, kenapa juga tinggalkan sampah ini? Ini barang terakhir yang ditinggalkan Bu Meya. Anda tidak bisa sentuh. Ingat, mulai sekarang di rumah ini cuma aku satu-satunya putri. Ini jurnal yang Bu Meya buat bareng para tuan. Anda tidak boleh apa-apakan. Para tuan muda akan marah kalau tahu. Cuma buku jelek. Kalau ku hancurkan. Terus kenapa? Bu Sienna jangan. Bu Sienna jangan. Akulah adik yang paling mereka sayang. Bu Sienna. Hentikan. Lihat, Karen kan? Aku hampir selesaikan satu buku penuh. Di dalamnya ada semua kenangan indah kita dari kecil sampai sekarang. Banyak sekali, pasti capek sekali. Tidak. Lihat foto-foto ini. Rasanya seperti ulang semua kebahagiaan kita. Kalau gitu nanti aku bantu kau gunting. Pas kita sudah dewasa. Bisa buka lagi dan kenang bersama. Meya, kalau gitu harus kita simpan baik-baik. Siapa yang suruh kau bakar? Ini kenangan kami sama Meya selama 12 tahun. Dan semua sudah kau hancurkan. Bukannya ini cuma buku jurnal biasa. Kak, kalian kan sudah putus hubungan sama dia. Dia sudah bukan adik kalian lagi. Kalau kau suka, nanti kita bisa buat bareng kok. Kau beda sama dia. Kalau kau berani sentuh barang-barang Meya lagi, aku tidak akan ampuni kau. Pergi. Halo, cepat carikan aku ahli resparasi terbaik di dunia. Sudah percuma. Tidak bisa diperbaiki. Kalau Meya balik nanti. Dan lihat jurnalnya rusak. Dia pasti sedih sekali. Tidak. Bu Meya tidak akan kembali. Dia sudah. Bibi Yuna, apa maksudnya? Maksudku, Bu Meya, sekalipun pulang, hatinya mungkin sudah susah diperbaiki. Asal Meya mau pulang, kita bisa cari cara buat dia maafkan kita. Cuma buku jurnalnya kan, aku bisa bantu dia buat 100. 1000 pun bisa. Semua penyesalan dulu, kita perbaiki satu-satu. Dulu memang kita yang bodoh, tapi hidup masih panjang. Tiap menit dan detik kesempatan kita untuk tebus semua ke dia. Aku akan kasih tahu Meya seberapa besar kepedulian ke dia. Begitu dia pulang, kita bisa foto keluarga lengkap. Oh ya, aku pernah janji sama dia. Habis pesta perayaan, aku akan beli kucing yang persis seperti Mimi. Dia akan sebentar lagi pulang. Aku harus cepat beli. Tapi mana ada kucing tang benaran persis? Aku akan bawa fotonya. Keliling toko hewan. Pasti bisa ketemu. Kau punya fotonya? Tidak. Tapi aku tahu di mana ada. Bu Meya,
Rekaman CCTV sebanyak ini gimana caranya cari? Pelan-pelan saja. Kok Sienna sampai pukul Maya? Kau tidak tahu malu? Kami sekeluarga mau jalan-jalan. Kau cuma anak angkat, untuk apa ikut? Kak Sienna, kali ini aku boleh ikut ya? Aku juga sudah lama tidak liburan bareng keluarga. Mereka keluargaku. Sebaiknya kau sadar diri. Jangan nempel terus seperti tambalan. Sienna, Maya, ayo pergi. Kak, kali ini aku tidak ikut. Nah, kalian saja yang main. Kok kau buat suasana jadi tidak enak? Semua sudah nunggu kau dari tadi. Mau ikut atau tidak terserah. Masa harus kami yang minta-minta kau ikut? Sienna, ayo jalan. Jalan-jalan. Aku selalu berpikir, dia cuma lagi ngambek, makanya tidak mau ikut kita liburan. Tidak kusangka, ternyata kita salah paham. Semua gara-gara Sienna menyesatkan kita. Kita cari Mimi dulu. Habis itu urus si Sienna. Ketemu... Tidak mungkin. Monster kecil. Kau dan ibumu harus keluar dari rumah ini. Tidak mungkin. Dia ternyata di depan kita menyembunyikannya. Di depan kita. Benar itu sama dua suan siang bem dah. Mungkinkah selama ini kita semua dia bohongi? Kak, kalian lihat Mimi? Masih bisa kau sebut nama kucing itu? Lihat, dia cakap Sienna. Kalau ketemu dia lihat saja, nanti akan kuapakan dia. Maya, kau gila. Kak, dia yang buat Mimi mati. Kita yang tidak percaya padanya. Makanya sekarang dia sembunyi tidak mau ketemu kita. Sienna, aku bunuh kau. Gaun mewah ini memang bagus. Maya, Aku memakainya jauh lebih bagus darimu. Akhirnya kau keluar. Barang-barang ini semua punyaku. Tapi kau selamanya tidak akan tahu bahwa kaulah putri kandung keluarga Lavin. Salahkan saja keluarga kalian sendiri yang bodoh. Kak, bukannya aku sudah bilang jangan sentuh barang-barang Maya. Bukan, aku cuma... Kau masih mau bohongi kami lagi. Caleb, jangan galak-galak sama adikmu. Cuma baju lama, kan? Begitu Maya pulang, kita belikan lagi yang baru. Po. Selama ini Sienna selalu jebak Maya. Dia juga yang buat Mimi mati. Apa Sienna? Sebenarnya ada apa? Bukan aku. Kak, jangan dengar mereka omong sembarangan. Aku dari dulu sayang sekali sama Maya. Mana mungkin aku sakiti dia. Dan soal Mimi, kematiannya juga buat aku sedih. Masih saja ngeles. Semua yang kau lakukan sudah kelihatan jelas di rekaman CCTV. Bukannya kau bilang kalung ini dicuri Maya? Maya, aku mohon padamu. Kalung itu pemberian kakak-kakak sebagai hadiah aku pulang. Tolong kembalikan padaku ya. Kau tahu sendiri kalung itu penting sekali untuk Sienna. Malah kau curi. Kau tidak punya hati ya? Bukan aku. Aku beneran tidak nyuri. Omonganmu penuh kebohongan. Keluarga Lavin kenapa bisa ajari kau jadi begini? Minta maaf sama Sienna. Cepat kembalikan barangnya. Kalau tidak kusir kau dari keluarga Lavin. Kenapa kau tidak percaya padaku? Selama ini kau terus jebak dia. Padahal Maya tidak apa-apakan kau. Bukan gitu. Kau terlantar belasan tahun di luar. Kami memang merasa bersalah. Makanya tebus itu, kami jadi abaikan Maya. Kau masih belum puas. Sienna, gimana bisa kau bersikap gini ke adikmu? Keterlaluan. Sienna, begitu Maya pulang, kau harus minta maaf baik-baik ke dia. Akulah anak kandung kalian. Adik kandung kalian. Kenapa kalian malah bela putri angkat? Dengar ya, di mataku, kau tidak akan pernah kalahkan Maya. Sekarang, cepat. Keluar dari kamar ini. Keluar! Tidak disangka. Ternyata Sienna seperti itu.
Tetap saja Meya. Yang paling patuh dan pengertian. Dulu Meya, tiap hari ada di sini, jadi tidak kerasa. Baru pergi 2 hari, aku sudah mulai rindu dia. 2 tahun ini, kita beneran salah besar. Nanti pas Meya balik, kita mulai semuanya dari awal. Ini saluran CCTV hiburan. Selanjutnya berita penting. Selamat ulang tahun. 18 untuk putri keluarga Lavina Meya. Meya, keluargamu sudah siapkan pesta ulang tahun meriah buatmu. Tunggu kau di rumah. 여기는 KBS 뉴스입니다. 용명을치 생일 축하합니다. 당신의 가족이 집에 돌아오길 기다리고 있으니 이금 애기시랑 무단초비 오메리도 고자이마스. 워가루가 아나다노 갈리오 마디마스. Ini hari Meya kembali. Kali ini pasti akan kubuat dia. Lihat ketulusan dan cinta kita. Ini semua aku minta desainer Allen yang rancang. Semua satu-satunya di dunia. Selain itu, aku juga akan kasih paten program tidur Meya ke Meya. Aku siapkan beberapa mobil mewah untuk Meya. Dan ratusan pengawal. Dengan gini tidak akan ada lagi yang bisa tindas dia. Semua perhiasan Alice sudah aku borong. Aku mau Meya jadi paling bersinar di keluarga Lavin. Aku dan ibumu sudah siapkan 10 villa di Teluk Bulan. Semoga dia di masa depan bisa punya sandaran. Ini semua harusnya jadi milikku. Meya, Begitu kau pulang, aku tidak akan lepaskan. Bu Meya, upacara kedewasaanmu. Bibi Yuna akan jadi saksi. Waktu berlalu begitu lama, kenapa Meya tidak pulang juga? Apa dia masih belum memaafkan kita? Apa sebentar lagi pulang? Halo, permisi. Dengan keluarga Meya? Ya. Ini surat darinya. Mungkinkah ini kejutan dari Meya untuk kita? Anak ini rayakan ulang tahun sendiri, malah siapkan hadiah untuk kita. Cepat, buka lihat isinya. Ini surat yang kuminta dikirimkan ke pendonor. Terima kasih kau membuatku bisa lihat lagi. Meski aku tidak tahu apa yang kau alami. Dan kenapa kau pilih donorkan korneamu? Tenang saja. Aku pasti akan jalani hidup ini. Dengan membawa harapan darimu. Semoga kau tenang dan bahagia di sana. Pak, apa kau salah hantar? Surat ini memang aku yang minta kakakku kirim. Benar, alamat penerimanya di sini. Tapi surat ini jelas kukirim untuk pendonor. Mana mungkin... Tidak mungkin. Kau... Mataku ini milik Meya. Meya, sekarang aku bisa lihat lagi. Mulai sekarang aku tidak mau dengar. Kau bilang mau jadi mataku. Oke. Kalau gitu, Kak Caleb janji lihat dunia ini lebih banyak untukku. Aku mau kembalikan mata ini ke Meya. Aku mau kembalikan mata ini ke Meya. Kak Caleb. Tenanglah. Putriku yang baik. Kenapa kau bodoh sekali? Meya donorkan korneanya ke Caleb. Selama ini dia sendirian di luar sana. Dia sebenarnya hidup seperti apa? Bibi Yuna, Meya kemana sebenarnya? Cepat kasih tahu kami. Bu Meya tidak izinkan aku untuk bilang. Bibi Yuna, Meya sekarang sendirian dan tidak bisa lihat kalau terjadi sesuatu gimana. Dulu memang kami bersalah sama Meya. Tapi kali ini kami beneran mau tebus semua. Bibi Yuna, tolong kasih tahu kami. Kumohon. Bu Lina, Bu Meya sudah taruh semua barang berharganya di loteng atas. Di sana ada sebuah kotak. Coba kalian buka dan lihat isinya. Silakan. Apa? Lina? Kenapa bisa gini? Ini barang yang Bu Meya tinggal untuk kalian. Tidak mungkin.
seorang yang masih sehat tiba-tiba meninggal. Tidak. Cila, tanggal di surat ini tertulis 11 Februari. Padahal tanggal 14 kemarin, Meya masih sama kita. Mana mungkin dia sudah dapat surat kematian dulu. Bibi Yuna. Meya yang suruh Bibi bohong padaku ya kan? 2 tahun ini memang kami buta dan tak peka. Makanya dia tidak mau pulang. Meya tidak mungkin pura-pura mati buat bohongi kita. Tidak mungkin. Bibi Yuna, tolong izinkan kami ketemu sekali saja. Kalau di hati kalian, masih ada dia. Kenapa dulu kalian perlakukan dia gitu? Sudah telat? Semua telat. Ini yang Bu Meya tinggalkan untuk kalian. Bibi Yuna, kalau suatu hari nanti mereka tahu kebenarannya, kasih ini ke mereka. Tidak usah bicara yang lain. Baik. Ini rekaman Bu Meya waktu balik dari pesta. Direkam. Pesta perayaan. Kurang ajar ya. Masih berani buat keributan di sini. Dia itu kakakmu? Kenapa aku bisa besarkan pembawa sial seperti kau? Apa salah kami padamu sampai kau balas dendam ke kami gini? Nyesal sekali bawa kau ke keluarga Levine. Kalau kejadian seperti ini pun terjadi. Meya, selama ini kami kasih kau banyak perhatian. Tapi kau malah buat semua jadi hinaan. Buat kami kecewa. Kak Gavin. Seperti anjing liar tidak tahu terima kasih. Hari ini, keluarga Levine akan putuskan hubungan denganmu. Aku yang buat Meya pergi. Ayah, ibu, kakak. Mungkin ini akan jadi terakhir kali aku panggil kalian gini. Waktu kalian lihat video ini, aku sudah pergi. Malam ini, saat kalian bilang mau putus hubungan denganku, semua kebimbanganku akhirnya punya jawaban. Pergi adalah satu-satunya pilihan yang bisa kuambil sekarang. Aku selalu percaya kalian pernah sayang padaku. Ya, kan? Dulu, waktu kalian bawa aku pulang dari panti, kalian tarik aku keluar dari kegelapan dan memberiku sebuah rumah. Kalian ajarkan aku arti cinta. Di keluarga Lavin, aku jalani 12 tahun paling bahagia hidupku. Ada banyak kenangan indah yang tersisa. Kenangan itu selalu kusimpan seumur hidupku. Mungkin Tuhan merasa aku terlalu serakah. Makanya, Dia ambil lagi semua waktu indah itu. Dan kalian sepertinya benaran sudah nyerah padaku. Kita akhirnya sampai pada perpisahan. Kak Gavin, selamat tinggal. Terima kasih karena menemaniku tumbuh. Jadi penuntun jalan, melindungiku dari segala kesulitan. Dan selamat, karena akhirnya kau bisa dapat yang kau mau. Program tidur akhirnya akan berhasil. Mulai sekarang, kau tidak perlu pusingkan itu lagi. Semoga kau selalu bahagia. Kak Caleb, selamat tinggal. Terima kasih sudah sembuhkan aku dan hangatkan aku. Sahara, akhirnya kau bisa lihat dunia ini. Matamu sangat indah. Mulai sekarang, tolong perlihatkan untukku indahnya dunia ini. Kak Cian, selamat tinggal. Terima kasih, karena dulu bersedia jadi kesatriaku. Kau punya masalah lambung? Nanti jangan lupa makan tepat waktu ya. Sayangi dirimu. Ayah, ibu, selamat tinggal. Terima kasih kalian sudah memberiku rumah yang hangat. Dari hati aku juga doakan kalian. Akhirnya kalian temukan putri kandung kalian. Kalian nikmati saja kebahagiaan sebagai keluarga. Meya,
aku akan selalu ingat kebaikan kalian. Bisa jadi anak dan adik kalian, aku sangat beruntung dan bahagia. Terima kasih sudah memberiku mimpi yang indah. Tapi sekarang mimpinya sudah selesai. Aku harus pergi. Semoga di kehidupan selanjutnya kita tidak jadi keluarga lagi. Sienna. Ini salahmu. Kau masih berani balik. Kau yang buat Maya gini. Kau pantas mati. Kau pantas mati. Kau pantas mati. Cian, dia adik kandungmu. Gimana kau tega sakiti dia begitu? Cian, kami tahu kau sayang sekali sama Maya. Kami juga sedih. Tapi kau tidak boleh lakukan hal bodoh. Cepat lepaskan. Lepas. Sienna. Cian, gimana kau bisa sakiti Sienna segitunya? Ya, kita sudah kehilangan Maya. Jangan sampai kehilangan Sienna juga. Dia yang berkali-kali tindas dan jebak. Buat masalah dan akhirnya usir Maya. Makanya Maya jadi tidak percaya kita. Kalau Maya tidak mau pulang lagi, aku janji tidak akan biarkan dia tinggal di sini. Dokter, putriku kenapa? Penyakit jantung pasien cukup parah. Laporan hasil tes sebelumnya sudah keluar. Dia idap penyakit jantung bawaan. Aku sarankan kalian periksa juga kesehatannya. Keluarga Levin tidak ada riwayat jantung. Kok bisa Sienna kenapa jantung bawaan? Ya, kita tiap tahun selalu lakukan tes kesehatan. Kalau memang ada penyakit jantung bawaan, harusnya dari dulu ketahuan. Ya, mana rekam medis Sienna? Golongan darah B? Padahal ayah dan ibu golongan darah A. Mana mungkin dia bisa golongan darah B? Jangan-jangan Sienna bukan putri kandung keluarga Lavin. Tidak mungkin. Dulu waktu bawa Sienna pulang, rumah sakit sudah cocokkan data DNA dari panti asuhan dan memang dia putri kita. Tidak bisa. Aku harus cari Sienna dan tanya langsung. Siapa kau sebenarnya? Kak Caleb, aku adik kalian. Kau masih bohongi kami. Keluarga kami tidak ada riwayat sakit jantung. Tapi kau punya penyakit jantung bawaan. Ayah dan ibu golongan darahnya A. Tapi kau malah B. Kau masih tidak mau jujur. Kak Gavin, pasti ada kesalahan. Aku peringatkan kau, kalau ketahuan kau curang atau punya niat buruk, aku janji hukumanmu akan 1000 kali lebih parah dari ini. Benar ya? Aku memang bukan anak kandung kalian. Apa kau bilang? Dulu kalian sendiri yang datang ke panti temukan aku di sana. Dapat kesempatan hidup mewah di sini. Kenapa aku harus nolak? Kau sudah tipu kami selama 2 tahun. Gara-gara kami tega sakiti adik kami. Kau pantas mati. Kau sengaja celakai orang. Palsukan laporan DNA. Kau akan bayar semua perbuatan. Siapa bilang laporan DNA itu palsu? Dulu panti yang salah buat arsip. Aku cuma manfaatkan kesalahan itu. Apa maksudmu? Maksudmu adik kandung kau juga di panti itu? Cepat kasih tahu aku. Di mana dia? Siapa dia? Bodoh sekali. Dia selalu di sisimu. Kenapa kau tidak sadar? Dia... Itu... Mei. Ya. Diam. Berani omong kosong lagi. Aku akan buat kau tak bisa hidup di Jackson. Tua bangka. Kau tidak benar percaya? Atau tidak berani aku sudah lakukan banyak hal yang sakiti putri kandungmu sendiri? Ternyata Maya, putri kandung kita. Dia satu-satunya bulan yang bersinar di keluarga kita. Sienna, apa maumu sebenarnya? Sama-sama anak yatim. Kenapa cuma dia yang kalian adopsi? Dia yang jadi putri keluarga Lavin sedang aku seumur hidup cuma bisa menderita. Aku tidak terima. Tapi sekarang sudah bagus. Dia mati. Aku bunuh kau. Turun nah. Berani nih kau pura-pura jadi Maya. Beraninya kau fitnah dia, tindas dia. Bahkan bunuh kucingnya. Bukan cuma itu.
Dulu aku juga sengaja jatuhkan dia dari tangga. Kejadian di ruang pendingin juga ulahku. Tapi kalian malah kurung dia semalaman. Pesta 2 hari lalu. Juga aku yang mau buat Caleb yang buta. Tabrak pemanggangan. Sayangnya... Sayana, aku tidak akan lepaskan kau. Oh ya, waktu Maya menusukku, aku juga sengaja jebak dia. Itu baru sebagian kecil. Masih banyak yang lain. Kalian mau dengar? Mau dengar tidak? Kurang ajar. Kau harus bayar nyawa buat gantikan adik kami. Qian, biarkan dia mati, terlalu murah. Minta aku ganti nyawa. Tapi keluarga baikku, yang sebenarnya buat Maya mati, itu kalian. Yang sebenarnya buat Maya mati, itu kalian. Memang kalian siapa, bisa sehebat apa sih? Kalian terus bilang sayang ke Maya, tapi apa kalian beneran sayang dia? Omong kosong. Qian, terutama kau. Tiap kali aku jebak dia, kau langsung tidak sabar untuk marahi dia. Pukul dia, itu yang kalian sebut cinta. Gavin, kau kelihatannya sih kakak yang baik dan bijak. Tapi, tiap aku pura-pura minta maaf atau manja sedikit, kau tanpa ragu langsung kasih semua barang punya dia padaku. Itu juga yang kalian sebut cinta. Dan kau, Caleb, matamu buta, hatimu pun buta. Maya selalu nekat lindungi kau. Tapi aku cuma bicara sedikit, ngeles sedikit. Kau langsung berpihak padaku dan salahkan dia. Itu yang kalian maksud cinta. Yang paling lucu itu kalian semua. Kalian jelas tahu aku yang salah dalam banyak hal. Tapi cuma karena statusku anak kandung, kalian langsung berpihak ke aku, lindungi aku. Tidak peduli sebesar apa penderitaan yang ditanggung Maya. Inikah yang kalian sebut cinta? Cinta yang kalian sebut adalah tidak percaya dia, abaikan dia, sakiti dia. Kalian sendiri yang bawa dia pulang. Kalian juga yang buang dia. Yang benar-benar buat dia putus asa dan hancur bukan aku. Tapi kalian, orang-orang yang paling dia hargai, keluarga. Maya, ibu salah padamu. Ibu berharap kau pulang. Tapi malah ibu yang sakiti kau paling dalam. Aku... Maya. Ayah bodoh. Padahal ayah janji. Lindungi kau sampai besar. Tapi malah berulang kali sakiti kau. Ini salah Kak Qian. Kak Qian memang tidak pantas jadi manusia. Kita yang selalu percaya sepihak dan lukai dia. Aku tidak akan pernah maafkan diriku, tapi aku bersumpah. Semua kesakitan yang kau kasih ke dia akan membuat kau bayar 1000 kali lipat. Tiap hari sisa hidupmu akan kau jalani dalam siksaan. Tiap detik kau habiskan dengan penyesalan. Pengawal... Kalian mau apa? Aku ini putri keluarga Lavin. Kalian mau aku mati? Kakakku itu pewaris keluarga Lavin. Dia tidak akan biarkan kalian hidup tenang. Bawa ke rumah sakit jiwa. Ayah, ibu. Kakak, Kalian sudah pulang? Maya. 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 Ibu yang sudah sakiti kau. Pak, Bu Lina. Ini surat pengunduran diriku. Bibi Yuna, kau sudah kerja sama kami 20 tahun. Kalau ada masalah, bilang saja. Mungkin kami bisa bantu. Bu Maya sudah pergi. Aku juga tidak mau tinggal di sini lagi. Ini hadiah terakhir yang Bu Maya tinggalkan untuk kalian. Ini eksperimen yang disiapkan 2 tahun
tapi belum berhasil disetujui. Kak Gavin, jangan nyerah. Menurutku eksperimen ini sangat bermakna. Pasti akan bermanfaat. Kau itu bintang masa depan dunia riset. Nanti kalau program ini disetujui namanya pakai namamu, ya. Namanya, program Tidur Mea. Oke? Ug, nanti aku buatkan piala super besar untuk kakak. Di kesempatan ini, aku mau umumkan secara resmi, program Tidur Mea akan ganti nama jadi Program Tidur Sienna. Mea, kakak salah sudah kecewakan kau. Maaf untuk semua dukungan dan semangat. Darimu dulu. Hari ini mataharinya cerah. Pohon-pohon mulai bertunas. Sayangnya aku tidak bisa lihat apapun. Kak, tidak apa-apa. Kalau kau tidak bisa lihat, aku ceritakan semua untukmu. Aku jadi matamu. Mea, memilikmu itu anugerah. Mea, sebentar lagi aku bisa lihat. Setelah itu aku tidak mau dengar. Kau bilang mau jadi mataku lagi. Mea, kaulah yang bawa Kak Caleb ke jalan terang. Tapi kakak malah kehilangan kau. Kau bahkan kasih korneamu buatku. Mea, Kak Caleb lebih rela tidak bisa lihat asal kau kembali. Kak Cian sering sakit, maaf, belakangan kurma merah dan biji teratai bagus buat lambung. Kak Cian, aku buatkan bubur kurma merah dan biji tertarai biar lambungmu nyaman dan tidur nyenyak. Kak Cian, film kita sebentar lagi mulai. Lain kali kau jangan buat hal-hal tidak jelas gitu. Buat repot saja. Mea, kau sudah capek siapkan menu buat Kak Cian. Tapi kakak malah terus sakiti kau. Injak perasaanmu. Kak Cian ini memang berengsek. Kalau kau mau pulang, Kak Cian rela lakukan apapun. Kau pasti Mea ya? Aku ibumu. Aku ayahmu. Kami akan sayang padamu seperti anak kandung sendiri. Mulai sekarang, kita keluarga. Apa salah kami padamu sampai kau balas dendam ke kami gini? Seperti anjing liar tidak tahu terima kasih. Hari ini, keluarga Levine akan putuskan hubungan denganmu. Kenapa aku bisa bicara sekejam itu? Demi orang luar. Aku sampai sakiti putri kandungku sendiri. Mea, ibu yang salah padamu. Padahal ibu janji akan sayang kau selamanya. Akhirnya, ibu malah terus sakiti kau. Aku sangat nyesal. Kalau bisa, ibu rela tukar nyawa demi bisa bawa engkau pulang. Tidak, Mea belum mati. Aku pasti akan temukan dia. Aku ini putri keluarga Lavin yang paling disayang. Aku satu-satunya putri keluarga Lavin. Halo, apa kau pernah lihat adikku rambutnya panjang, matanya besar? Namanya Mea Lavin. Dia setahu-satunya adik perempuan kami, putri keluarga Levine. Ya kalau kau bisa kasih petunjuk, keluarga Lavine pasti kasih hadiah besar. Maaf, belum pernah lihat. Kawan, coba lihat. Mea, apa itu kau? Gila. Sudah 3 bulan, Mea. Kita sudah cari keaman-aman. Kenapa sama sekali tidak ada jejakmu?
Meya, sebenarnya kau di mana? Kak Gavin. Selamat Kak Gavin, programnya akhirnya disetujui. Tapi belum bisa senang dulu. Kalau kita tidak dapat relawan, eksperimennya tidak bisa dilanjutkan. Kak, jangan khawatir. Kalau aku sudah besar, aku akan jadi relawan buatmu ya. Jangan bicara gitu lagi. Buat kakak, pencapaian atau karier sehebat apapun, tidak ada yang lebih berharga darimu. Kakak cuma mau kau bahagia tanpa beban. Relawan. Hidup tidak terlihat batang hidungnya. Mati pun tidak ada jasanya. Semua informasi yang berkaitan sudah dihapus. Program tidur Meya, termasuk rahasia tingkat paling tinggi. Kita harus pastikan info relawan tetap aman. Begitu masuk kapsul tidur, langsung umumkan dia sudah mati. Hapus semua data yang ada. Dan hari itu juga, kenapa Meya ada di sini? Jalan itu mengarah ke pusat riset. Biasanya Meya tidak pernah lewat situ. Hari saat dia menghilang, bersamaan dengan waktu, relawan masuk kapsul tidur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Meya tidak mungkin lakukan itu. Gavin, mau kemana? Ada kapan tentang Meya? Pak Gavin. Pak Gavin. Buka pintunya. Buka pintunya. Kak Gavin, apa kau datang cari Meya? Mau apa ke sini? Pak Gavin, kami sangat terhormat. Anda ke markas kami. Tenang saja, semua berjalan lancar sesuai rencana. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang lagi terbaring di sana? Kak Gavin, maksudmu jangan-jangan Meya di dalam? Katakan, apa dia Meya? Pak Gavin, Anda yang tetapkan semua informasi di sini harus dirahasiakan. Siapapun tidak boleh membocorkannya. Sekarang itu dibatalkan. Katakan padaku, kalau tidak aku pecat kau. Pak Gavin, sebaiknya Anda kembali. Tidak bisa. Aku mohon, yang di dalam itu apa benar anakku? Bangun dulu. Putriku sangat sayang kami. Kami malah sakiti dia. Buat dia pergi, kami salah. Kami tidak minta dia maafkan. Kami cuma mau tahu dia ada di mana. Tolong beri kesempatan tebus kesalahan kami. Relawan itu memang Meya. Meya, putriku. Meya, ibu datang lihat kau? Meya, ini Kak Caleb. Hentikan eksperimennya. Sekarang juga, atau aku hancurkan tempat penelitian ini. Sudah telat. Aku akan telepon sekarang. Begitu eksperimen dimulai, tidak bisa dihentikan. Kalau dipaksa berhenti relawan pasti mati. Banyak sekali kebetulan. Dan aku tidak sadar sama sekali. Di hari waktu Meya mau jadi relawan, aku malah buat pesta. Apa yang kulakukan? Pantaskan aku disebut kakak. Aku yang salah. Aku yang suruh dia pergi. Aku bahkan putus hubungan sama dia. Aku tidak pantas jadi ayahnya. Semua salahku. Aku tidak jaga Meya baik-baik. Meya, Kak Caleb minta maaf. Meya, ibu minta maaf. Aku tanya padamu, sebelum Meya masuk sana, dia sempat bicara sesuatu tidak? Tidak. Sebelum eksperimen dimulai, aku tanya relawan masih ada hal atau orang yang belum dia relakan. Dia bilang tidak ada. Padahal kita dulu sudah sakiti dia. Dia pasti sangat terluka. Aku mohon, biarkan kami masuk untuk melihatnya. Sekali saja. Bukannya aku tidak mau bantu kalian, tapi ini wilayah steril. Siapapun tidak boleh masuk. Kalau sampai ada yang masuk, risikonya gagal. Eksperimen baru sukses setelah 30 tahun. Kalian lebih baik lihat dari luar. 30 tahun? Meya takut gelap. Tapi dia harus terjebak di kegelapan selama 30 tahun. Ini, aku sudah investasikan semua aset keluarga untuk eksperimen ini. Kau harus pastikan ini berhasil. Dan pastikan keselamatan putriku. Oke? Oke. Kalian tenang saja. Meya, kau tenang saja.
Kak Gavin akan carikan kau kornea yang cocok. Biar kau bisa kembali dengan sempurna. Meya, kami akan selalu ada untukmu. Menunggumu bangun. Semua akan baik-baik saja. Tiga 30 tahun lalu eksperimen tidur yang diprakasai grup Lavin akhirnya baru-baru ini membuahkan hasil besar. Sang relawan juga berhasil bangun lagi. Program ini diperkirakan akan mendorong kemajuan teknologi umat manusia. Kalian tenang saja, eksperimennya berhasil. Operasi transplantasi kornea juga berjalan lancar. Sekarang, kalian bisa bertemu Bu Meya langsung. Baguslah, terima kasih. Meya. Meya, ikut kami pulang. Kita pernah kenal, ya? Maaf, permisi.